Halo Sobat Investor, apa kabar? Senang sekali saya Wiki Adrian kembali ketemu sama kamu lagi di Fincast, your home of finance and investment. Siapapun yang lagi lihat Fincast kali ini, kamu diundang untuk ikutin Fincast episode kali ini. Mau kamu yang lagi nggak diet, ataupun mungkin kamu yang lagi diet. Apalagi yang diet, suka sama buah-buahan lokal. Nah, kita sekarang lagi pengen omongin buah lokal Indonesia go global. Mungkin kamu udah pernah dengar bahwa buah-buah lokal Indonesia itu udah ada pasarnya di pasar global gitu. Tapi gimana sih sama orang-orang yang memang punya kontribusi untuk mendistribusikan buah-buah lokal untuk go global gitu ya. Kali ini seperti yang tadi aku bilang, kita akan ngomongin soal buah lokal go global. Narasumber kali ini dikenalin sama kamu, ini dia Margaretha Astaman. Beliau adalah co-founder dari Java Fresh. Halo Mbak Margaretha. Halo, apa kabar? Kabar baik. Kayaknya ceria sekali nih ya, Iya dong. auranya positive vibes gitu. Mungkin dari gaya hidupnya juga udah sehat, makan buah lokal melulu ya. Karena banyak makan buah lokal yang semuanya ceria, nah ikutan ceria jadinya. Nah itu dia. Dulunya kalau tidak salah sebelum gabung sama teman-teman di Java Fresh jadi penulis ya? Bener banget. Bahkan sampai sekarang sebenarnya masih nulis. Oke, jadi masih dikerjakan. Masih. Waktu itu kenapa akhirnya memutuskan dari penulis terus abis itu jadi entrepreneur? Income dari penulis nggak cukup? Waduh, pertanyaan yang sangat sensitif. Cukup, tapi ya ada hal lain yang pengen juga dikerjakan gitu Bener ya, kurang lebih ya. banget. Ada nilai-nilai yang bisa kita jalankan di Oke, usaha ini. baik. Ini kalau ngomongin soal zona nyaman, ini kan zona nyamannya Mbak Margaretha waktu itu adalah penulis. Tapi Bener. kayaknya sekarang expanding your comfort zone. Hidup adalah sebuah pilihan katanya Sobat Investor. Katanya jangan berhenti di zona nyaman, tapi mari kita lebarkan zona nyaman itu ya. Seperti Mbak Margaretha, perempuan muda yang tentu saja memilih melebarkan zona nyamannya dengan menjadi salah satu pegiat eksportir buah-buahan Indonesia ke pasar dunia, dan per bulannya bisa mencapai 30 ton, betul? Betul banget. Atau lebih? Lebih sih sebenarnya. Oke, ceritanya gimana? Karena saya ketemu setiap hari kalau lewat pasar tradisional, ketemu salak ya ketemu, terus ketemu manggis ya ketemu gitu. Tapi kayak mengekspor salak, mengekspor manggis ke berbagai negara itu kepikiran ada aja jalannya. Itu ceritanya gimana Mbak Margaretha? Sebenarnya awalnya itu benar-benar dari kayak ngobrol-ngobrol santai gitu. Jadi kebetulan aku lagi ketemuan sama teman kuliahku waktu itu, namanya Robert. Kita lagi ngobrol-ngobrol sampai ada satu pertanyaan, kenapa sih buah Indonesia itu nggak ada yang diekspor? Kita selalu mikirnya kayak kenapa kita selalu punya mindset apa-apa itu impor kayak gitu. Seolah-olah apa yang datang dari luar negeri itu selalu lebih bagus daripada apa yang datang dari negara kita sendiri. Tuh, karena kita kepikiran kayak jambu Bangkok, terus Nah, apa Bangkok lah, apa gitu kesannya apel New kualitasnya. Zealand, ya Itu semacam dia. itu kan Heeh, kayak heeh. gitu. Nah waktu itu emang salah satu contoh yang kita ambil karena ngobrolnya di mall dekat supermarket, kita semua suka makan buah adalah si buah segar itu kayak gitu. Kalau kita pergi ke supermarket, misalnya Mas Vicky juga sering ke supermarket gitu ya, suka lihat kalau buah impor itu cakep-cakep banget gitu. Semua bentuknya seragam, terus kemudian warnanya aja seragam. Ditaruhnya di daerah pendingin, lalu kemudian juga pakai packaging yang bagus-bagus, ada yang tabung, ada yang apa dan sebagainya. Sedangkan kalau kita bicara buah lokal, itu tuh dicor, judulnya manggis cor, salak cor gitu kan ya, curah seperti itu. Dan itu ditumpuk-tumpuk, ada yang gede, ada yang kecil, ada yang bagus, ada yang jelek, ada yang busuk, ada yang penyok dan sebagainya, itu semua dijadiin satu seperti itu. Padahal ketika pengalaman dulu aku sama Robert ada di luar negeri untuk kuliah, justru buah-buah yang datang dari negara-negara yang jauh malah dianggap sebagai buah-buah yang bagus kayak gitu. Buah-buah yang eksotis gitu, Termasuk buah-buah yang buah-buah yang ada dihargai. dari Indonesia maksudnya. Waktu itu buah-buah yang banyak datangnya dari Thailand, dari Oh, Kolombia. oke. Tapi kan sebenarnya buahnya mirip-mirip nih kayak gitu kan. Mm. Lalu waktu itu cuman kepikiran kenapa sih kita nggak coba membuat sesuatu yang baik dari Indonesia, sesuatu yang menurut kita bagus kok gitu, disortir benar, mengikuti standar internasional seperti itu. Lalu kemudian kita package dengan menarik sehingga kemudian jadi buah premium di luar negeri. Nah Oke. itu aja sih sebenarnya awalnya tuh dari situ Mimpinya gitu. dari situ. Oke, Bener. mimpinya udah ada, grand idea-nya udah ada. Make it happen. Iya. Nah, itu adalah PR besarnya. Kalau saya juga, saya ini kayaknya kebiasaan sih. Mikir ide-ide bisnis, konsep-konsep when it comes to making it real, itu nggak jadi realitas gitu ya. Nah itu gimana tuh caranya betul-betul Mbak sama Mbak Swasti ya sama Mas Robert Iya. itu langsung oke, ini harus bener-bener jadi, ini harus bener-bener jalan gitu. Itu gimana? Kayaknya kalau misalnya kita mikirin bisnis besar lalu kemudian ngebayangin sampai ujung ke ujungnya,
kayaknya akhirnya justru malah nggak kejadian karena wah kayaknya banyak banget hal yang mesti dilakukan. Kita mulai waktu itu dengan cara yang simple banget gitu. Kita memutuskan Robert waktu itu handle untuk sales, mencari peluangnya, aku dan Swasti untuk handle operationsnya. Mumpung karena kita berdua suka jalan, jadi sekalianlah kita buat perjalanan kita jadi bermakna gitu ya, nyari buah. Nah waktu itu benar-benar diawali dengan ya udah Google gitu, internet research kayak gitu kan gitu. Sesimpel itu ya. Sesimpel itu sebenarnya bisa dimulai dari situ sebenarnya gitu. Jadi kita mulai cari, kemudian kita listening kira-kira market apa sih yang potensial, kira-kira buah apa sih yang sebenarnya menarik untuk kita pamerkan juga di luar negeri seperti itu. Kira-kira siapa sih pembeli-pembeli kita. Nah dari listening itu, audiens kita dan sebagainya, kita pelajari bahwa ternyata sebenarnya permintaan untuk buah eksotis itu sebenarnya udah ada, tapi tidak datang dari Indonesia. Kebanyakan itu buahnya datangnya dari Thailand, Kolombia, Vietnam dan sebagainya. Nah kemudian kita cari tahu lebih jauh, kira-kira ada nggak sih kesempatan untuk buah Indonesia itu masuk mengisi si pasar itu. Oh ada, karena salah satu kelebihan Indonesia adalah kita luas banget gitu ya Mas Vicky. Jadi as and when ketika si Thailand itu panennya itu berhenti, Indonesia itu masih punya panen. Kenapa? Karena musimnya itu bergeser dari satu pulau ke pulau yang lain, kayak gitu. Jadi kita bisa menjanjikan setahun penuh, termasuk di momen-momen di mana negara-negara di Eropa misalnya lagi nggak punya buah, seperti itu kan lagi musim dingin, seperti itu. Nah masuknya sebenarnya dari situ, kayak gitu. Kita bisa menawarkan sesuatu yang mereka udah pernah kenal sebelumnya, manggis dan sebagainya, atau buah-buah lain yang kemudian bisa kita bawa dari kita. Ada kesempatan yang dilihat chance pada saat itu Thailand sedang tidak panen, habis itu Indonesia bisa masuk. Betul. Menurut findings dari teman-teman gitu ya, pada saat itu kenapa sih belum ada demand yang signifikan dari pasar luar soal buah-buah lokal, buah-buah eksotis asal Indonesia? Apakah karena memang nggak tahu mereka, ataukah memang nggak ada player yang masuk ke situ sehingga kemudian ya mereka juga nggak tahu gitu dan nggak ada demand otomatis? Betul. Waktu itu ketika kita pertama kali mulai, mungkin bisa dibilang bahwa iklim ekspor terutama untuk buah di Indonesia belum sesemangat sekarang mungkin ya kalau kita bisa bilang. Jadi sangat sedikit sekali pemain dari Indonesia yang kemudian menawarkan buah ke luar negeri waktu itu. Lalu kemudian juga kita terhambat salah satunya ketika kita ekspor harus ada sertifikasi seperti itu, sertifikasi internasional. Lalu kemudian standarisasi juga seperti itu. Nah itu beberapa hal yang memang jadi PR kita ketika awal untuk edukasi juga ke petani-petani kita seperti itu. Jadi ada juga keraguan dari buyers dan mereka juga nggak pernah ditawarin seperti itu. Jadi pertama kali aku bawa manggis ke pameran seperti ini itu. Seru nih dengan adanya berbagai macam asumsi, terserah deh orang mau ngelihat produk gue kayak gimana, yang jelas gue bawa dulu, gitu nggak sih? Iya dong. Ada unsur-unsur nekatnya juga. Harus punya kebanggaan terhadap produk ya. Antar aku untuk membayangkan sebuah situasi di mana Mbak Margaret dan juga teman-teman datang ke menawarkan lah ya. Itu bentuknya apa sih, B2B atau ketemu sama pemerintah dulu? Betul. Di sana pemerintah atau kalau gimana? Kita kebanyakan lebih ke B2B karena B2B. Kita pertama kali kita udah ketemu list buyer-nya seperti apa, lalu kemudian pameran-pameran yang layak untuk kita datengin itu seperti apa, dan kebanyakan nanti customer kita itu adalah wholesaler. Siap. Seperti sekarang itu. Bawa manggis, bawa salak ke kantor mereka. Gimana tuh ceritanya? Kalau manggis agak mudah karena Thailand udah pernah punya gitu ya. Tapi ketika kita bilang bahwa ini sampel manggis dari Indonesia, pertanyaan pertama adalah emang Indonesia punya manggis? Karena menurut mereka kayak nggak pernah nih Indonesia nawarin manggis. Gak pernah denger sebelumnya. Malaysia kali gitu. Atau ketika kita ngomongnya rambutan itu terkenal dari Guatemala. Pertanyaannya adalah emang Indonesia punya rambutan? Hey, kata rambut itu dari bahasa apa gitu kan ya? Belum ketemu gitu. Sama rambutan rapiah, ya gitu, kan? Yang botak gitu. Aduh, itu kayaknya sebuah rambutan yang memang enak banget rasanya. Terus banget. Dan kalau misalnya kita bicara tentang buah-buah lain kayak salak seperti itu atau jeruk purut seperti itu lebih gila lagi responnya gitu karena mereka belum pernah sama sekali lihat buah itu sebelumnya, nggak tahu gimana cara makannya dan sebagainya. Kalaupun itu misalnya aku namain buah Marji atau buah Swasti atau buah Robert, kayak mereka percaya aja deh gitu kayak karena gitu. Mereka nggak tahu istilahnya nama buah itu di Indonesia apa gitu benar banget. Dan mereka gitu. belum pernah nemu sebelumnya. Sama sekali nggak pernah gitu. Jadi mereka nggak punya ekspektasi rasanya seperti apa. Kadang-kadang ya manggis atau salak itu digigit masih kayak apel gitu kan, krek gitu. Ih kok pahit ya gitu, ih kok keras ya. Saking belum tahunya mereka manggis itu benar apa banget. Dan cara makannya gimana. Itu beneran digigit kulitnya?
terus rasa pahit dong gitu. Kayaknya nggak enak deh manggis. Terus dikasih tahu caranya. Nah itu kita kasih tahu Oke, caranya, terus? kemudian kita juga kasih tahu bahwa Indonesia justru punya potensi buah yang luar biasa banget, bahkan bisa sepanjang tahun dan sebagainya. Kita mulai dari situ sih edukasi market. Oke, pada saat mereka mengetahui tentu aja ini mereka mulai tertarik gitu ya Ya, untuk mengimpor produk-produk lokal dari Indonesia. benar. Nah, setelah itu bagaimana akhirnya memastikan quality, menjamin bahwa nanti buahnya oke kok, manis kok, secara bentuknya juga akan menarik dan lain sebagainya. Itu gimana prosesnya sampai teman-teman petani daerah-daerah juga oke kayaknya mau ikutin standarnya deh gitu dari Java Fresh. Nah, Itu gimana? Mungkin bisa cerita betul. singkatnya. Nah itu juga salah satu tantangannya ya, ketika kita masuk ke teman-teman petani, mereka terbiasa menjual segala sesuatunya itu dijual dan laku kok gitu, seperti itu. Nah tapi itu jadi salah satu PR kita, tanggung jawab kita waktu itu adalah kita benar-benar banyak bikin edukasi ke teman-teman petani, bikin presentasi di balai desa dan sebagainya untuk sebenarnya menceritakan sebenarnya buah ini mau kemana sih, seperti itu. Jadi kita percaya bahwa ketika petani itu tahu bahwa buah ini akan dipajang di supermarket yang jaraknya itu kalau naik pesawat pun masih 3 hari 5 hari lagi gitu sampai di negara tujuan, dan akan bersanding di sampingnya cherry, di sampingnya buah-buah yang Waduh, sangat saingannya mengkilap dan cantik berat itu. gitu ya. Nah Oke. seperti itu mereka akan punya tanggung jawab lebih seperti Oke. itu. Jadi ketika kita bilang oh kematangannya harus misalnya 50% gitu, atau kita harus petik buah yang seragam, itu bukan cuman kita sekedar pokoknya saya nggak mau tahu itu ukurannya harus begitu, tetapi juga kita edukasi kenapa sih sebenarnya ukurannya harus demikian, kenapa sih kematangannya harus 50%. Ya karena salaknya nanti akan sampainya ke Lituania nih gitu, seperti itu. Nyampe ke Amsterdam masih tracking lagi ke sana dan sebagainya, 5 hari baru sampai. Kalau misalnya salaknya dipetik ke kematangan, sampai sana busuk dong gitu kan. Lalu kita juga terapkan traceability ya gitu. Jadi di setiap packaging kita memang ada kode yang akan di-link balik lagi ke kebunnya, sehingga ada tanggung jawab lebih juga dari petani bahwa ketika produknya bagus, maka si nama petani itu yang akan sebenarnya kelihatan di dimanapun itu. Tapi ketika produknya itu ada masalah, nah ada tanggung jawab lebih nih gitu. Bisa didatengin loh Pak Jari misalnya kebunnya. Nah seperti itu, hal-hal itu yang kemudian kita secara perlahan kemudian teman-teman petani juga sebenarnya sudah tahu best practice-nya di pertanian. Mereka sudah bekerja di situ 20-30 tahun dengan buah-buah yang sama. Banyak sebenarnya inovasi-inovasi, cara-cara packing tertentu yang justru kita dapetnya usulan dari petani-petani kita. Baik, ujung-ujungnya kalau saya memposisikan diri sebagai petani, semuanya berpulang ke value berbentuk margin yang jadi pemicu saya untuk melakukan effort lebih. Nah itu gimana tuh? Karena kan memang secara apa namanya, aku sih nampaknya kemudian yakin bahwa salah satu value dari Java Fresh sendiri juga meningkatkan kesejahteraan dari petani lokal Pasti. sendiri gitu Iya, ya. iya, Nah iya. itu gimana tuh apa namanya dari Mbak Margareta sendiri untuk kemudian menghadirkan sebuah value lebih kepada petani lokal gitu, sehingga mereka juga jadinya semangat gitu untuk menghasilkan buah-buah yang berkualitas. Betul, betul. Kalau selama ini petani kita itu terbiasa untuk menjual segala sesuatunya dengan harga yang sama seperti itu, pada saat ini kita ngajarinnya juga adalah tentang sistem grading seperti itu. Jadi bahwa buah yang dibawa itu secara kualitasnya itu bisa dibedakan, dan berbeda kualitas akan menghasilkan harga yang berbeda seperti itu. Dengan begitu sebenarnya petani akan lebih terincentivise ketika mereka membawa buah yang kualitasnya bagus, dan kemudian juga akan merawat kebunnya dan sebagainya seperti itu. Dan begitu juga mereka juga akan mulai sadar tentang kualitas ya gitu. Oh ternyata kualitas yang diterima yang saya gini nih dan sebagainya. Kalau kita bicara pasar ekspor, salah satu kelebihannya adalah secara harga itu sebenarnya cukup stabil seperti itu sepanjang tahun. Kita juga nggak bisa bilang wah ternyata kita beli cabai itu bisa sampai kayak di pasar lokal 100.000, 120.000. Mungkin juga nggak seperti itu karena kita saingan sama negara lain juga. Tetapi apakah harganya jeblok hingga di bawah harga pasaran hanya Rp500 per kilo gitu juga ya. nggak seperti itu. Jadi yang kita janjikan itu salah satunya adalah kestabilan pasar dan harga yang lebih baik ketika kualitas yang diberikan juga sesuai standar. Oke, singkat cerita sudah berapa negara yang berhasil dimasuki oleh Java Fresh, dan buah-buahan apa yang akhirnya diekspor ke sana? Oke, sejauh ini sudah 23 negara. Wah, tepuk tangan semuanya untuk Java Fresh.
Oke. Terus. Buah-buahnya Banyak macam-macam banget banget. negaranya ya. Lumayan. Kita emang pinginnya tuh sebanyak-banyaknya negara supaya lebih banyak lagi kemanapun kita berada tuh ketemu gitu buahnya kayak gitu. Dan sejauh ini sih buah-buah yang dikirim udah bermacam-macam banget. Manggis tetap jadi idola gitu ya. Tapi selain itu juga ada salak, jeruk purut, mangga, terutama mangga gedong gincu, kemudian juga rambutan, buah naga, sereh, buah pandan, lalu kemudian juga Banyak. bermacam-macam banget. Udah kayak supermarket Saya kan. orang Indonesia aja belum pernah ketemu buah pandan. Siapa nih sih udah pernah ketemu buah pandan? Belum pernah. Saya juga belum pernah. Buah pandan itu apa buah pandan itu, Mbak? Buah pandan itu tumbuhnya tuh dari pohon pandan laut sebenarnya. Jadi bukan pohon pandan yang kita pakai buat makanan jadi warna hijau, tapi pandan laut yang daunnya tuh berduri seperti itu. Biasanya tumbuhnya di pesisir-pesisir pantai di Indonesia seperti itu. Tampilannya cantik banget deh gitu, warnanya merah merekah kayak gitu. Kenapa bisa nemu buah-buahan yang tidak biasa ini, Mbak? Aku aja orang domestik nggak paham, terus Gitu kemudian ya? bisa aja gitu melihat buah-buah yang jarang diketahui oleh banyak orang, terus teman-teman dari Java Fresh melihat ini kayaknya potensinya ada nih. Itu kayaknya perlu skill gitu. Gimana ceritanya bisa menemukan buah-buahan yang benar-benar nggak familiar sama sekali, tapi Mbak yakin kalau udah dijual di pasar global ini akan laku gitu? Biasanya justru yang pertama kali ngusulin itu petani-petani kita. Karena kalau misalnya kita ngomong petani Indonesia, biasanya lahannya itu ya 500 meter, 1000 meter, tapi di dalam tanah itu ada 1 pohon manggis, 2 pohon rambutan, 3 pohon sawo dan sebagainya, biasanya kayak gitu. Nah, ketika mereka punya saudara atau teman yang petani yang kemudian punya buah-buah tertentu yang muncul di tempat mereka tahu nih kita suka ngumpulin buah-buah aneh nih. Nah, seperti itu. Mereka biasa nawarin, "Bu, kira-kira buah salju itu laku nggak ya?" Ya aku tahu putri salju, kue di lebaran. Kue ya ternyata ya, sangat. Ada buah salju. Kayak gitu. Lalu kemudian juga, "Bu, kira-kira kalau buah pandan ada pasarnya nggak ya?" dan sebagainya kayak gitu. Dan biasanya ketika kita lihat, pertama nanti kita uji kira-kira tahan apa enggak kayak gitu. Lalu kemudian cocok nggak dengan palet rasa atau kebutuhan yang ada di Eropa. Lalu kemudian kita tawarkan. Tetap ada riset pasar ya ditawarkan. Pasti. Doyan gitu. Nah itu untuk si buah pandan, terus buah salju itu ditawarinnya ke negara mana aja? Permintaannya gimana sekarang? Kalau kita bicara buah pandan, sekarang itu kita banyak fokusnya ke Eropa, terutama di Eropa Barat, terutamanya lagi Belanda sih. Pada saat ini. Itu permintaannya terus growing ya? Ya, ada permintaan yang terus naik ya. Petaninya di mana aja? Terus habis itu sejauh ini udah berapa petani yang jadi mitra dari Java Fresh? Iya, karena petani-petani Indonesia kan itu tadi ya, tanahnya biasanya kecil-kecil 500 meter, 1000 meter seperti itu. Jadi kalau kita bicara untuk memenuhi kuota ekspor, kita harus bekerja dengan sebanyak-banyaknya petani seperti itu. Sejauh ini kita kerjasama dengan sekitar 3.000 petani di seluruh Indonesia. Nah, basisnya Java Fresh itu ada 5 titik seperti itu di Sumatera Barat, lalu kemudian di Tasikmalaya, Jawa Barat, di Banyuwangi, Yogyakarta, lalu kemudian juga di Bali. Nah, di setiap titik itu kita punya packing house yang letaknya di desa, sehingga sampai final packaging, sampai kemasan yang kemudian nanti akan muncul di Eropa, seperti itu akan di supermarket itu sudah siap dari sejak di packing house yang ada di desa, dengan teman-teman yang banyak ibu-ibu terutama yang kerja di sekitar kami, itu yang kemudian jadi mitra kami untuk packing di sana. Jadi ada pemberdayaan perempuan juga ya yang ada di daerah-daerah gitu untuk kemudian berkontribusi menghasilkan penghasilan untuk keluarga gitu, akhirnya mereka bisa meningkatkan kesejahteraan lah. Nah ini soal meningkatkan kesejahteraan, mungkin Mbak Margaret punya datanya lah ya. Ini biar saya kemudian dapat gambaran sebenarnya kondisi misalnya gitu perekonomian dari salah satu mitra petani gitu yang ada di Tasik misalnya gitu, sebelum akhirnya join atau juga bergabung bersama Java Fresh. Nah sekarang kondisinya mereka gimana gitu mungkin Mbak Margareta bisa cerita. Oke, mungkin aku bisa cerita dari sisi packersku ya, karena 70% teman-teman packers di lapangan itu kebanyakan perempuan. Umurnya itu ada yang 40 tahun, pertama kali itu kita mulai 40 sampai 60 tahun. Dan di usia itu mereka itu first jobber.
Jadi pertama kali kerja ya sama Java Fresh gitu. Oke. Karena apa yang kita rasakan adalah ketika kita bicara lapangan kerja di desa itu sangat terbatas sekali. Apalagi lapangan pekerjaan buat perempuan yang ada di desa. Kalaupun misalnya mereka mau kerja, mereka biasanya harus ke kota. Seperti itu ninggalin anaknya, ninggalin suaminya, nggak bisa ngurus rumah dan sebagainya. Sehingga ada hal yang harus mereka korbankan. Nah jadi ketika ada kesempatan kerja di desa, mereka benar-benar senang tuh kayak gitu mendapat kesempatan itu. Aku ketemu sama teman-teman yang di usia 30 tahun, 40 tahun udah jadi nenek. Gitu karena kebanyakan di usia 13 tahun mereka tidak melanjutkan pendidikan lagi karena ngapain sekolah pekerjaannya nggak ada gitu. Ketika mereka punya anak di usia 13 tahun ya mereka taunya dinikahin seperti itu. Tapi ketika kemudian mereka kerja bareng kita, salah satu yang bukan cuma sekedar dari uangnya aja tapi juga dari sisi perspektifnya gitu bahwa ternyata perempuan itu perlu kerja ya gitu. Ternyata ketika kita bawa uang ke rumah itu mengubah posisi di rumah juga seperti itu. Daya tawar menentukan apakah anggaran yang kita punya itu nantinya dipakai buat makan atau buat rokok nih gitu. Nah hal-hal seperti itu sehingga kemudian mereka punya mindset bahwa berarti anak saya nantinya atau cucu saya deh gitu karena anaknya udah nikah seperti itu cucunya harus sekolah, harus punya pendidikan yang bagus. Nah sekarang kita udah melihat teman-teman petani seperti itu, teman-teman packers juga yang anak-anaknya itu sudah SMA, sudah di universitas seperti itu, bahkan ada yang kemudian kerja juga sama kita sebagai staf administrasi dan sebagainya kayak gitu. Jadi kita lihat simply dari situ kita ngelihat ada perkembangan bukan cuma dari sekedar hari ini kemarin kalau bicara pemasukan tadinya nggak ada sekarang jadi ada gitu ya gitu. Tapi juga dari sisi kesempatan untuk meningkatkan edukasi dan juga wawasan di lingkungannya mereka sih. Saya juga percaya kalau kesejahteraan itu inklusif ya, siapapun punya hak untuk sejahtera. Terima kasih Java Fresh untuk memberikan langkah nyata lah ya untuk membuat kesejahteraan ini jadi satu hal yang inklusif gitu ya. Terima kasih. Kalau ngomongin soal marketnya sendiri, tadi kan dibilangin bahwa ada negara-negara, banyak puluhan negara lah ya yang kemudian menjadi market dari Java Fresh. Nah karakteristiknya gimana sih? Misalnya pasar Eropa ataupun mungkin pasar Asia. Nah itu dari karakteristik demand-nya itu gimana? Pasti ada perbedaan antara satu negara dengan negara yang lain ya kayak gitu. Satu hal yang pasti adalah kita suka sesuatu yang jauh dari kita gitu, yang kita nggak punya kayak gitu ya. Jadi kita bicara di pasar Eropa, mereka sangat excited dengan produk-produk yang nggak ada di mereka gitu ya. Makin aneh tuh makin menarik lah seperti itu kayak gitu. Kalau misalnya kita bicara negara-negara tetangga Singapura, Malaysia, karena jaraknya juga dekat, mereka lebih cenderung ya pokoknya ada aja deh buahnya seperti itu. Lalu kemudian juga dari sisi palet rasanya juga. Nah itu juga sesuatu yang bisa kita lihat kayak masyarakat Timur Tengah karena daerahnya sangat kering, sangat panas. Biasanya itu mereka suka buah-buah yang berair kayak gitu. Nah buah-buah yang berair itu juga ada juga seasonnya nih gitu. Kira-kira momen paling panasnya di seperti apa kayak gitu. Eropa beda lagi karena mereka itu kebutuhan buahnya justru pada saat musim dingin. Misalnya mereka lebih nyari buah-buah yang kaya rasa gitu. Jadi nggak cuman manis aja tapi juga ada asemnya seperti itu. Jadi rasanya kuat seperti itu. Nah hal-hal itu yang kemudian juga masuk ke considerations kita selain bisa disimpan apa enggak buahnya kayak gitu, tapi juga apakah si buah itu nantinya bisa disukai juga sama audiens di sana. Challenge untuk akhirnya melakukan banyak sekali eksportasi lah ya ke banyak negara. Challenge-nya apa? Ada nggak sih yang misalnya pemerintah Indonesia bisa bantu ataupun perlu bantu gitu supaya pelaku-pelaku bisnis yang memang memiliki sebuah tujuan untuk memperkenalkan berbagai macam produk lokal Indonesia ke pasar internasional, ini ada satu dukungan lah ya yang bisa membuat operasionalnya juga jadi lebih gampang gitu. Benar, salah satu tantangan kita adalah karena budaya ekspornya itu belum untuk buah ya belum semaju mungkin kita bicara Thailand atau Vietnam. Jadi salah satu tantangan kita R&D-nya juga belum terdevelop dengan baik kalau di Indonesia. Kalau kita bilang banyak banget riset-riset terkait buah eksotis itu datangnya justru dari negara lain yang kadang-kadang nggak sesuai nih sama kondisi di negara kita sendiri. Misalnya kayak manggis
Thailand mungkin beda sama manggis Indonesia dengan cara simpannya dan sebagainya. Nah itu yang itulah sebabnya kalau dari kita memang kita punya our own research and development center sendiri seperti itu. Tetapi PR-nya masih banyak banget karena buahnya masih banyak banget, kita nggak bisa handle semuanya. Yang itu udah pasti kita butuh perhatian lebih untuk buah segar ini seperti itu supaya betul-betul bisa jadi komoditas yang dikenal dunia. Bahwa ketika kita bicara Thailand kita ingetnya durian, misalnya Indonesia apa nih gitu juga dikenal dengan buah-buah Tapi segar. pasar domestik masih digarap. Sejauh ini kita untuk pasar domestik kita nggak fokus dulu kayak gitu, lebih fokus untuk yang ekspornya. Oke, ini kalau dilihat dari sebuah konsep melebarkan zona nyaman, ini kayak real story-nya gitu ya, bener-bener kejadian gitu. Kalau dibilang banting setir keluar dari zona nyaman, kesannya keluar dari satu hal yang membuat kita nyaman terus memasuki ataupun memulai sesuatu yang tidak nyaman gitu ya. Tapi kalau saya ngelihat Mbak Margareta cerita kayaknya nyaman-nyaman aja. Apalagi kalau lihat ekspansinya, kemudian juga volume ekspor yang terus meningkat, itu ya apa namanya, ada serunya, banyak serunya gitu. Banyak Nah serunya, mungkin Mbak setuju. Margareta bisa share nih buat sobat investor yang ada dimanapun berada gitu soal konsep melebarkan zona nyaman ini gitu. Ada kayak ketakutan nih gue keluar dari zona nyaman gitu. Nah Iya. apa yang membuat lo yakin untuk akhirnya melebarkan zona nyaman lo? Mungkin bisa cerita. Ketika pertama kali kita mulai gitu ya, Ya. gitu. Orang-orang cukup kaget ketika wah berani banget ekspor misalnya seperti itu gitu. Kita bercandanya waktu itu adalah the more you know, the more you fear. Mungkin karena kita nggak tahu apa-apa, jadi kita nggak takut apa-apa Yeah. gitu kayak gitu. Dan itu maksudnya itu Makin jadi tahu, makin semangatnya. takut. Makin tahu malah makin takut. Oke. Kayak gitu. Nah itu juga jadi semangat kita juga sih waktu itu. Dan mungkin karena kita benar-benar belajar dari nol waktu itu, banyak banget pertanyaan-pertanyaan bodoh gitu yang kita ajukan karena ya kita benar-benar nggak tahu apa-apa nih seperti itu. Dan orang mungkin melihat bahwa ini nggak akan berjalan nih gitu karena kita bodoh banget nih ceritanya kayak gitu. Mungkin juga banyak juga seperti itu. Tapi justru itu kalau buat aku sama teman-teman jadi satu semangat sendiri ya gitu, bahwa ya nggak apa-apa juga kalau pada saat ini kita nggak tahu apa-apa kayak gitu. Justru karena kita nggak tahu apa-apa, kita lebih berani belajar. Kita nggak punya hal-hal yang so called have to be unlearned gitu ya kayak gitu, harus dilepaskan lagi karena emang kita kertas kosong nih gitu kan, untuk ngisi, untuk belajar, untuk mendengarkan orang. Dan itu juga akhirnya malah jadi salah satu kekuatan kita karena salah satu feedback yang diberikan adalah bahwa kita cepat berkembang seperti itu, kita respon baik tentang feedback yang masuk dan kita incorporate di kegiatan kita kayak gitu. Jadi kalau buatku justru jadikanlah starting from zero, ketidaknyamanan itu justru malah jadi kekuatan kita, motivasi kita kayak gitu. Karena justru kita punya kesempatan untuk belajar lebih banyak daripada orang yang mungkin udah nyaman di situ di bidang itu. Kalau sobat investor ataupun mungkin Mbak Margareta di beberapa detik yang lalu saya tersenyum begitu lebar karena saya baru mendapatkan aha moment dari Mbak Margareta. Jadi sebenarnya bertanya ataupun menanyakan pertanyaan-pertanyaan bodoh itu adalah bentuk kita untuk bertahan. Jadi nggak usah malu kalau ada pertanyaan-pertanyaan bodoh, ya tanyain aja. That is the way you survive. Ya nggak sih? Ya, Kalau kayak setuju kita banget. nggak nanyain pertanyaan-pertanyaan bodoh, terus kita jadinya nggak tahu, terus kita nggak ngelakuin apa-apa. Akhirnya jadi bodoh beneran. Thank you for the aha moment, Mbak Margareta. Thank you untuk Sama-sama. inspirasinya. Semoga memang Fincast kali ini dapat menginspirasi banyak sekali anak-anak muda untuk bisa jadi entrepreneur dimanapun sektornya. Yang jelas kasih manfaat buat masyarakat, buat Indonesia. Mudah-mudahan, Oke, tentu Mbak ya. Margaret, thank you ya. Thank you so Sukses much. untuk Java Fresh. Salam buat Mbak Swasti dan juga Mas Robert. Amin. Thank Oke, you banget. dan untuk sobat investor jangan lupa untuk saksikan Fincast Your Home of Finance and Investment hanya di IDX Channel. Saya Wiki Adrian. Dah, sampai jumpa.